Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi. As'aluka ya Allah al-hidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد والثناء المنفرد برداء الكبرياء المتوحد بصفات المجد والعلاء المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على الرخاء والنعماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء وعلى آله سادة البررة الأتقياء وعلى أصحابه قادة الأصفياء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين. اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. Ini penggalan dari doa dalam hadis hasan yang oleh Al-Imam Al-Ghazali disarankan untuk kita panjatkan di antara adzan dan iqamah salat subuh. Ya Allah, aku meminta kepadamu bahagia di saat berjumpa denganmu, sabar ketika berhadapan dengan kodok qadarmu, kedudukan hamba-hambamu yang mati syahid, kehidupan yang bahagia, orang-orang yang bahagia, pertolongan dikala berhadapan dengan musuh,
dan wa murafaqatal anbiya. Aku minta kepadamu ya Allah untuk bisa mendampingi para nabi di surgamu nanti. Di poin terakhir wa murafaqatal anbiya. Kata Imam, kata Syekh Nawawi di syarah kitab lain Al-Jami' Wasy-Syifa, kalimat ini tidak ada. Namun bahwa itu merupakan penggalan dari doa Rasulullah SAW itu bisa kita temukan di hadis dengan status hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan lainnya. Kalimatnya seperti itu tadi. Cuma depannya beda. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqatal anbiya wa murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Apakah mungkin kita satu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah mungkin kita akan ditempatkan di satu surga yang sama dengan para nabi? Lebih-lebih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini maqam beliau, derajat beliau di atas para nabi dan rasul. Meskipun beliaunya tidak mau dilebih-lebihkan dibanding nabi-nabi yang lain. Apabila masuk surganya kita semata-mata karena amal ibadah kita, sudah pasti hal yang mustahil untuk kita bisa mendapatkan surga yang sama dengan surganya Rasulullah SAW. Sesuatu yang mustahil. Karena yakin amal soleh kita kualitasnya jauh di bawah amal soleh dia. Kalau masuk surga itu semata-mata karena amal soleh seseorang. Namun kita tahu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa masuk surganya seseorang itu karena rahmat Allah. Termasuk beliau sendiri dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin wa maghfiratin. Melainkan apabila aku mendapatkan rahmat Allah dan maghfirah Allah, dan akan masuk surga. Lengkap hadisnya, la yadkhula ahadan amaluhul jannah. Tidak akan ada seorang pun yang masuk surga semata-mata karena amalnya. Tidak akan ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Tidak ada seorang pun yang akan dimasukkan surga oleh amal solehnya. Manakala Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, boleh jadi para sahabat sebelumnya boleh jadi bukan suudzon. Mereka ada keyakinan di hati bahwa ketika mereka rajin beramal soleh nanti akan masuk surga. Rajin beramal soleh akan masuk surga. Manakala Rasul sampaikan hadis ini, la yudkhila ahadan amaluhul jannah, tidak akan ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Mereka pun para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah.
Termasuk engkau sendiri wahai Rasul masuk surga bukan karena amal solehmu. Beliau jawab langsung, wala ana. Aku pun tidak, kecuali illa ayyadaghammadani Allah bi rahmatin wa maghfiratin. Kecuali jika aku mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Jadi kalau masuk surganya seseorang itu murni karena amalnya, tidak bakalan ada manusia yang bisa mendapatkan surga yang sama dengan para nabi, lebih-lebih Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mengingat masuk surga itu karena rahmat Allah, siapapun yang Allah berikan rahmatnya, dan ketika rahmat yang diberikan sama dengan yang diberikan kepada Rasulullah, otomatis. Tapi ingat, secara akal, rahmat Allah akan diberikan kepada seseorang, sesuai dengan level ketaatan orang itu kepada Allah secara akal. Meskipun Allah nggak menyebutkan rahmat akan diberikan hanya pada orang yang bertakwa, enggak. Asy-Syura ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa Allah laja'alahum ummatan wahidah. Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Walau Allah, andaikan Allah kehendaki, la ja'alahum ummatan wahidah, niscaya mereka manusia Allah jadikan semuanya satu umat, satu agama, satu kesolehan yang sama. Walakin tetapi yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Allah akan masukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Memang ini ayat umum. Allah akan masukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Siapapun yang Allah tadi berikan rahmat-Nya, dia semula kafir pasti akan menjadi muslim, mukmin, yang soleh, yang baik, ibadahnya baik, akhlaknya. Kalau ada saat ini muslim, tapi ternyata Allah nggak berikan rahmatnya, boleh jadi pelan-pelan dia akan mengarah pada kemurtadan. Jadi masuk surga, porsi terbesarnya karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Kalau karena amal ibadah semestinya siapapun yang tidak beribadah gak ada yang masuk surga. Tapi hadis sahih, ada banyak hadis sahih di mana Rasul mengisahkan seseorang yang tidak punya ibadah sama sekalipun ketika mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, dia akan masuk surga. Tapi jangan hal itu kita pilih. Kalau memang gak ibadah pun Allah masukkan surga, udah deh ibadah aja. Itu pilihan yang salah. Ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari 3481, Imam Muslim 1157, dan An-Nasa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kana rajulun yusrifu ala nafsihi,
Ada seseorang yang melampaui batas atas dirinya sendiri. Maksudnya berbagai macam larangan Allah dia terjang. Falamma hadarahul mautu, ketika dia merasa sudah dekat ajalnya, ketika dia sudah mendekati sakaratul maut, qala li banihi, dia berkata kepada anak-anaknya, idza ana mittu fa akhriquni, jika nanti aku mati, kamu bakar jasadku. Semat hatuni, lalu hancurkan, haluskan jasadku itu hingga benar-benar menjadi debu halus. Semadaruni firli, lalu taburkan seiring angin kencang. Falamma hadarahul maut, wallahi demi Allah, kata si orang ini, la in qadaru alayya rabbi la yu'adzabani adaban ma'adzabahu ahadan. Demi Allah, andaikan Tuhanku mendapati aku, pasti aku akan disiksanya dengan siksaan yang tidak pernah dia berikan, dia gunakan untuk menyiksa siapapun. Ini gambaran karena dosanya itu sudah, alhamdulillah, karena sadar dosanya demikian banyak, nggak ada amal solehnya. Ketika dia merasa mau mati, pesannya kepada keluarganya itu minta tubuhnya dibakar, lalu debunya dilembutkan, dihaluskan, lalu ditaburkan di udara untuk menghindari siksaan Allah, kata dia. Karena kalau Allah akan mendapati aku, pasti aku akan disiksa dengan siksaan yang tidak pernah dia gunakan untuk menyiksa siapapun. Falamma mata fa'ila bihi dzalik. Ketika benar-benar mati, pesan pada keluarganya itu oleh keluarganya dijalankan. Ini kisah sahih. Rasul yang cerita kepada sahabat. Fa'amarallahu al-arda, lalu Allah perintahkan kepada bumi, di mana di atasnya ada butiran-butiran halus debu jasad si orang tadi. Faqala, Allah berfirman, ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi, butiran-butiran halus jasad orang itu kumpulin. Fa'alat, otomatis bumi nurut atas perintah Allah. Fa'idha huwa qa'im. Selanjutnya orang tadi sudah utuh kembali, dia hidup. Hidup di atas, di hadapan utusan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha dekat. Faqala, ditanyalah dia, ma hamalaka ala ma sana'ta. Apa yang mendorongmu melakukan hal itu? Kamu pesan supaya jasadmu dibakar. Kalau orang itu menjawab, ya Rabb, khasyatu, tiada lain karena aku takut kepadamu, takut azabmu. Kata Nabi, faghafara lahu, Allah berikan ampunan pada orang itu. Allah berikan ampunan pada orang itu. Di riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, faghfira lahu biha, Allah berikan ampunan pada orang itu karena rasa takutnya, cuma karena takutnya kepada Allah. Walam ya'mal khairan qattu, dia tidak sempat, tidak ada dia berbuat baik sama sekali, illa tauhid, kecuali tauhid, kecuali mengimani Allah dan lalu dia takut dengan siksaan Allah. Ini hadis Bukhari Muslim nih. Seseorang yang belum atau tidak berbuat baik sama sekali, hanya mengimani Allah sebagai Rabb-nya, dan dia sangat takut dengan siksaan Allah. Di kisah ini
Rasul katakan dia mendapatkan ampunan Allah. Paling tidak kita yang alhamdulillah Allah berikan taufik, kita istiqomah mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Hadis seperti ini paling tidak alhamdulillah. Dia yang tidak beramal soleh hanya bisa mendapatkan ampunan Allah dengan bekal takut pada Allah. Aku yang Allah berikan taufik, istiqomah beramal soleh, tentu aku lebih besar harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Jangan justru hadis-hadis seperti ini melemahkan semangat amal soleh kita. Jangan. Atau hadis-hadis seperti ini baik disampaikan kepada orang-orang yang belum mau ibadah, belum mau Islam, sampaikan ini. Pelan-pelan nanti diarahkan. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi kalau masuk surga itu semata-mata karena amal soleh kita, mustahil kita akan mendapatkan surga yang sama bersama para nabi, lebih-lebih Rasulullah Muhammad SAW. Namun nyatanya Rasul memberitahukan pada kita masuk surganya seseorang itu karena rahmat Allah. Yang tidak beramal soleh pun ketika Allah kehendaki, contoh di kisah tadi, tidak ada dia punya amal soleh kecuali akidah, kecuali tauhid, Allah berikan ampunan. Siapapun yang diberi ampunan oleh Allah sudah tentu dia akan dimasukkan ke dalam surga. Di antara bagian dari rahmat Allah itu adalah ampunan Allah. Termasuk ketika Allah takdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang beriman Islam, hambanya yang dianugerahi taufik hidayah, kita selalu patuh melaksanakan perintah Allah, itu sudah tentu bagian dari rahmat Allah pada seseorang. Sedangkan harta benda, jabatan, itu enggak termasuk rahmat Allah. Fir'aun jabatannya tinggi banget, apa iya dia dapat rahmat Allah? Qarun hartanya enggak kehitung, apa iya dia mendapatkan rahmat Allah? Di hadis yang lain, rahmat Allah akan berikan pada siapapun yang mencintai Allah dan Rasulullah. Kecintaan seseorang pada sesuatu akan dapat menjadi jalan dia berkumpul dengan sesuatu yang dia cintai. Kalau yang dia cintai orang-orang kafir, yang dia cintai orang soleh, insya Allah dia akan kumpul bersama orang soleh. Ketika yang dia cintai Rasulullah, insya Allah akan berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qama fahadzara nas. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri lalu memberikan nasihat, memberikan peringatan-peringatan kepada para sahabat. Jadi memberikan tausiah, mau itu nasihat, mau posisi duduk, kadang Rasul lakukan. Sambil berdiri, kadang Rasul lakukan. Nggak ada masalah. Kita lagi duduk bareng-bareng terus diminta untuk menyampaikan mau itu hasanah, kita sampaikan sambil duduk, nggak masalah. Kita berdiri juga nggak masalah. Di hadis ini kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul pernah suatu hari berdiri, fahadzarun nas, lalu beliau sampaikan peringatan, nasihat kepada manusia, kepada para sahabat.
Baru Rasul menyampaikan nasihat, faqama rajul. Ada seorang sahabat yang berdiri. Berdirinya sahabat ini untuk mengajukan satu pertanyaan. Faqala, pertanyaannya, boleh jadi pertanyaan sahabat ini sesuai dengan materi tahdir yang Rasul sampaikan saat itu. Sahabat Anas nggak menyebutkan apa materi tausiah nasihat yang Rasul berikan. Peringatan, apakah peringatan dengan kiamat atau apa? Yang jelas, nggak lama ada seorang sahabat yang berdiri, lalu dia ajukan pertanyaan, mata sa'ah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Fabasara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di wajhi. Kata sahabat Anas, Rasul tidak menjawab, justru wajah beliau mengernyitkan dahi. Boleh jadi gambaran Rasul tidak senang dengan pertanyaan. Rasul nggak jawab. Faqulna lahu, kata sahabat Anas, lalu kepada orang yang bertanya itu, kami para sahabat berkata, uqud fa innaka qad sa'alta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra. Duduk. Kamu sudah mengajukan pertanyaan yang tidak disukai oleh Rasul. Jadi Rasul mengernyitkan kening, oleh sahabat disimpulkan Rasul nggak senang dengan pertanyaan ini. Orang yang bertanya ditegur oleh para sahabat, duduk. Kamu sudah mengajukan satu pertanyaan yang tidak disukai oleh Rasul. Oleh kata sahabat Anas, semaka masanya. Seorang itu baru sesaat duduk, bangun lagi dia berdiri. Baru sesaat duduk, dia berdiri lagi. Faqala, dia kembali mengulangi pertanyaan tadi. Ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasul, kapan kiamat terjadi? Qala fabasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wajhi asyaddu minal ula. Kata sahabat Anas, aku lihat wajah Rasul memperlihatkan raut wajah yang lebih tidak suka dibanding yang tadi. Kata sahabat Anas, fa ajlasnahu, kembali aku suruh si orang itu untuk duduk. Qala, kata sahabat Anas, summa qama salisatan. Orang yang nanya tadi baru duduk sebentar, bangun lagi. Sampai 3 kali. Mungkin kalau saat ini ada orang seperti itu dalam hati kita, ini orang gablek banget ya. Sudah dilarang masih saja. Dia bangun lagi yang ketiga kali, faqala ya Rasulullah mata saat. Dia ajukan pertanyaan yang sama persis, nggak ada bedanya. Wahai Rasul, kapan kiamat terjadi? Para sahabat nggak tahu pasti kenapa Rasul kok tidak menjawab pertanyaan itu langsung. Cuma dugaan para sahabat di awal tadi, kata sahabat Anas, diwakili oleh sahabat Anas, Rasul tidak suka dengan pertanyaan. Jadi adanya pertanyaan-pertanyaan tidak selalu disukai oleh Rasul, ini diantara hadis. Setelah 3 kali pertanyaan diajukan, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasul baru menanggapi. Tanggapan pertama beliau menggambarkan ketidaksukaan beliau dengan pertanyaan itu. Kata beliau, waihak, celaka kamu. Wa ma'adat talaha, kamu nanya-nanya kiamat kapan terjadi, memang apa persiapan yang sudah kamu lakukan? Kalau kita simpulkan sampai sini, nggak usah nanya-nanya kapan kiamat terjadi, kapan kita mati, persiapan aja lakukan. Ketika persiapan sudah maksimal kita lakukan setiap saat, kapanpun malaikat Israel datang buat kita kiamat pribadi, kita mati, nggak ada masalah. Tapi kalau persiapan belum kita lakukan, itu yang kita harus takut kalau suatu waktu kita mati. Persiapan belum ada, karena itu orang yang cerdas, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi Rasul katakan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghisap dirinya, mengkalkulasi amal solehku gimana, dosaku gimana, dan wa'amila ba'dal maut, fokus mengerjakan amal untuk bekal sesudah kematian. Ini orang yang cerdas. Cerdas definisi dari Rasulullah SAW. Kalau orang masih nanti dalam beramal soleh, tidak selalu fokus mengutamakan amal ibadah untuk bekal kematian, orang yang seperti itu, kalau kita kembalikan ke definisi cerdas yang Rasul sampaikan, berarti dia tidak termasuk cerdas. Waktu masih banyak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak termasuk amal soleh, tanda dia nggak cerdas. Jadi orang yang cerdas yang disampaikan oleh Rasul, tanda-tandanya dia lebih fokus mengerjakan amal yang bisa dijadikan bekal untuk kehidupan sesudah mati. Ini kalau pemimpin kita didominasi oleh orang-orang yang cerdas, orientasinya selalu akhirat, presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, insya Allah nggak ada terjadi demo seperti di Pati. Tapi proses seleksi untuk menjadi pemimpin pejabat negara kita tidak mensyaratkan itu. Yang boleh mencalonkan diri jadi presiden harus orang yang takut. Allah nggak ada itu. Jadi ketika pertanyaan sudah 3 kali diajukan, Rasul tanya balik, waihak ma'adatalah, kamu celaka. Kamu tanya-tanya kiamat, memang apa yang sudah kamu lakukan persiapan untuk menyambut kiamat itu? Rupanya orang yang nanya itu yakin dia sudah punya bekal. Maka dia jawab, a'datullaha hubbullah wa rasulih. Persiapanku wahai Rasul, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Ya di sini nggak disebutkan siapa sahabat yang bertanya itu, bagaimana profilnya sebagai Muslim sehari-harinya. Persiapanku untuk menyambut kiamat itu cinta pada Allah dan cinta pada Rasulnya. Insya Allah beliau ini ngerti apa makna cinta. Cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya, wujudnya laksanakan semua perintah Allah, jauhi segala larangannya. Demikian juga perintah dan larangan Rasul semaksimal mungkin diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika yang bertanya menegaskan hal itu, persiapanku untuk menyambut kiamat adalah cinta pada Allah dan cinta pada Rasulnya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasul pun menegaskan kepada sahabat yang bertanya, ijlis,
Jadi percakapan itu dalam posisi Rasul berdiri, yang nanya juga berdiri. Ketika Rasul sudah tahu, dia bertanya kiamat karena dia merasa punya bekal. Bekalnya yaitu rasa cinta pada Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan, Rasul perintahkan, Idris, kalau gitu sekarang kamu duduk ya. Duduk, fa'innaka man. Fa'innaka ma'aman ahbabta. Karena nanti ketika kiamat terjadi, kamu akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa yang kamu cintai. Jadi apakah mungkin kita akan satu surga bersama Rasul? Jawabannya ada di sini. Jika kita betul-betul cinta Rasul, kita akan bersama beliau. Walaupun bersama tidak otomatis di titik yang sama. Masjid luasnya 1 hektar. Kita ketemu seseorang, iya, tadi subuh aku di masjid yang sama bersama si Anu. Yang dia maksud si Anu di barisan depan, dia di barisan paling belakang. Nggak salah, aku di masjid yang sama bersama si Anu, meskipun tidak di satu titik yang sama. Demikian juga, siapapun yang cinta Rasulullah, Allah akan kumpulkan bersama beliau, tidak di titik yang sama. Nanti kesimpulan itu akan kita ketahui di kesimpulan siapa. Bahwa seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai, inti itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai, itu di hadis yang lain Bukhari Muslim. Kalau hadis tadi riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, dan sanad hadisnya kuat. Hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik juga. Masalahnya sama, seseorang bertanya kepada Rasul, kapan kiamat terjadi? Enggak nunggu pertanyaan sampai 3 kali, Rasul tanya balik, wa ma a'datta laha? Apa persiapan yang sudah kamu lakukan untuk menyambut kiamat itu? Jawaban sahabat yang ditanya, ma a'dattu laha min kasiri sholatin wala shaumin wala shadaqatin. Persiapanku untuk menyambut kiamat itu bukan berupa sholat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak, bukan, wahai Rasul, walakinnya, tetapi wahibbullah wa rasulah, cinta pada Allah dan Rasul. Yang ini derajat hadisnya lebih dibanding yang tadi. Persiapanku menyambut kiamat itu, wahai Rasul, bukan berupa sholat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak, bukan, tetapi cinta kepada Allah dan Rasul. Bagian akhir jawaban Rasul, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari 6171, Muslim 6883, dan Imam At-Tirmidzi. Jadi pasti siapapun kita pada akhirnya di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa yang kita cintai. Ketika dalam diri seseorang ada cinta kepada artis, ada cinta juga kepada orang tuanya, ada cinta kepada ulama, ada cinta kepada Rasul, tapi porsi terbesar cintanya kok kepada artis. Misal, alhamdulillah. Buktinya apa? Ada panggilan Allah di saat yang sama artis itu manggung, dia abaikan panggilan Allah, datangi artis. Di saat yang sama ada taklim disampaikan ulama yang katanya dia cintai, tapi dia lebih memilih mendatangi panggung artis. Berarti dia porsi terbesarnya cintanya pada artis. Katanya cinta pada orang tua, orang tuanya melarang jangan datang ke sana. Dia abaikan larangan orang tua demi mendatangi artis yang dia cintai. Berarti dia porsi terbesar cintanya pada artis. Yang seperti ini boleh jadi kamu akan dikumpulkan dengan siapa yang paling kamu cintai. Karena itulah seorang muslim mukmin, porsi terbesar dari rasa cintanya harus cinta kepada Allah dan Rasul.
Harus cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ini harus menjadi porsi terbesar. Semoga dengan hidayah taufik dari Allah kita akan bisa mengarahkan rasa cinta kita terbesar cinta kepada Allah dan Rasulullah. Cinta kita kepada yang lain, kepada para orang tua, kepada para ulama, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anaknya, anak-anak kepada orang tua. Laksanakan cinta itu atas nama cinta kepada Allah dan Rasulullah. Yakin dengan itu Allah akan kumpulkan kita bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada satu dua pertanyaan, silahkan. Enggak ada. Berarti sudah ditutup ya. Alhamdulillah. Mungkin karena 17-an ya. Mungkin bukan sebenarnya. 17-an itu bagian dari tasyakur nikmat Allah, nikmat kemerdekaan. Kita niat mensyukuri nikmat kemerdekaan itu bagian dari ibadah. Enggak apa-apa, enggak masalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi wa nawahiyaka warzuqna fahman 'anhu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin ya Allah. Anugerahkanlah pada kami ilmu yang dengan ilmu itu kami tahu mana perintahmu, mana laranganmu. Anugerahkan pula kepada kami pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar itu kami dapat melaksanakan semua perintahmu dengan sebenar-benarnya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Berikan kami manfaat dari setiap ilmu yang sudah Engkau anugerahkan pada kami dan berikan kami ilmu untuk segala hal yang bermanfaat buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum.